Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua, pelajar SMP sekota Bontang? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan dan juga kesehatan untuk belajar meskipun dalam kondisi yang terbatas. Dan semoga kalian semuanya yang sedang belajar di rumah masing-masing tetap semangat, tetap jaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Jika keluar rumah, gunakan masker, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, rajin cuci tangan, dan lebih penting adalah untuk berolahraga. Dan selamat berjumpa di siaran pendidikan program Simple Jago, kerjasama antara Dinas Pendidikan Kota Bontang dan juga dengan PKTV. Nah, para siswa, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam atau budi pekerti selama 30 menit ke depan. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang semua bersih hidup jadi nyaman. Materi yang sangat penting untuk kita pahami karena berkenaan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan materi ini terdapat di buku pelajaran yaitu kelas 7 semester 1 pada bab 3. Oleh karena itu jangan lupa siapkan buku paketnya dan alat-alat tulisnya. Namun sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita awali doa kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a wa wafiqni amalan sholihan mutaqabbalan. Ya Allah, berikan aku ilmu yang bermanfaat, pengetahuan yang luas, dan amal yang soleh yang diterima. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku semuanya, perlu saya sampaikan sebelum kita lanjut kepada materi, yaitu tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menjelaskan tentang ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, yaitu menerangkan tata cara bersuci dari hadas kecil. Dan yang ketiga adalah menjelaskan tata cara bersuci dari hadas besar. Bisa kita lihat tujuan pembelajaran kita ada di layar. Nah, adapun materi pembelajaran yang akan kita pelajari, yang pertama adalah pengertian toharoh, yang kedua adalah macam-macam najis, dan yang ketiga adalah macam-macam hadas, dan yang keempat adalah tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Baiklah, ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan begini, an-nadhafatu minal iman, yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis tersebut menegaskan betapa pentingnya kebersihan bagi orang-orang yang beriman. Orang akan disebut beriman kalau ia peduli dengan kebersihan. Kebersihan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Tidak akan terwujud kenyamanan tanpa adanya kebersihan. Kebersihan di sini meliputi diri sendiri, pakaian kita, lingkungan kita, dan yang lainnya. Ingat, agama Islam menaruh perhatian yang sangat tinggi pada masalah kebersihan atau kesucian, baik kebersihan dari najis maupun kebersihan dari hadas. Pada bagian ini kita akan mempelajari tentang ketentuan-ketentuan dari kebersihan tersebut. Yang kita mulai dari kata toharoh. Ya, tahukah kalian apa itu toharoh? Ya,
Toharoh berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah bersuci. Tentunya bersuci dari najis dan juga dari hadas. Lalu apa najis itu? Najis adalah, kita perhatikan, najis adalah kotoran atau sesuatu yang dianggap kotor yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pengertian daripada najis. Jadi najis itu adalah sesuatu yang dianggap kotor, sehingga sesuatu yang dianggap kotor ini akan menyebabkan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Contoh seperti sholat. Orang yang sholat ketika dia itu ada najis, maka sholatnya tidak sah. Ini yang perlu kita pahami. Lalu yang kedua adalah pengertian hadas. Apa hadas itu? Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh melaksanakan sholat, tawaf, kemudian apalagi yang lainnya termasuk menyentuh Al-Quran. Nah, ini dikarenakan adanya hadas, maka dia tidak diperkenankan untuk melakukan dikarenakan dia terdapat hadas pada dirinya. Apa saja yang harus dibersihkan? Tentu kalau kita bicara tentang apa yang harus dibersihkan adalah termasuk badan kita, pakaian kita, tempat dan lingkungan yang menjadi segala aktivitas kita masing-masing. Nah, lebih-lebih tempat yang kita gunakan untuk melaksanakan ibadah sholat. Lokasi ibadah ini harus suci dari najis dan bersih dari kotoran. Pasti kalau kita sudah suci, bersih, maka ibadah kita menjadi sempurna dan tentunya akan mendapatkan maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya yang saya cintai dan yang saya banggakan, toharoh itu meliputi dua hal, yaitu toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Toharoh dari najis maksudnya adalah membersihkan sesuatu yang terkena najis. Ini yang dimaksud dengan toharoh atau bersuci dari najis. Artinya segala sesuatu yang terkena najis yang nanti itu kita pergunakan apalagi untuk ibadah sholat, ibadah-ibadah yang lain, maka diusahakan untuk terbebas dari najis. Nah, adapun najis ini dibagi menjadi tiga. Kita lihat di layar kita, najis dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah najis mukhafafah. Yang kedua adalah najis mutawasito. Dan yang ketiga adalah najis mugholado. Nah, sekarang mari kita uraikan bersama apa najis-najis yang dimaksud tadi itu. Yang pertama adalah najis mukhafafah. Najis mukhafafah adalah najis yang ringan. Najis yang ringan tersebut berasal dari apa? Yaitu berasal dari air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Nah, ini adalah najis mukhafafah. Jadi najis mukhafafah itu adalah najis yang berasal dari air kencingnya bayi laki-laki. Perempuan tidak termasuk. Nah, laki-laki yang bayi laki-laki tersebut itu belum berumur 2 tahun dan hanya memakan atau minum air susu ibunya saja. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana bayi yang ketika dia itu minum air susu tapi susu formula? Seperti sekarang ini, bayi-bayi sekarang ini kan sudah jarang ada yang selama 2 tahun kemudian minum susu ibunya saja atau ASI. Yang banyak adalah sudah dicampur dengan susu formula dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana cara kita mensucikan? Yaitu cukup dengan memercikkan air,
kemudian mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Jadi contohnya kalau seandainya gendong adik bayi, kemudian kena air pipisnya yang tadi belum umur 2 tahun dan hanya minum ASI saja, maka cukup diambilkan air, kemudian dipercikkan, diusap begini saja, insya Allah ini sudah dikatakan suci baju kita dari najis mukhafafah. Yang kedua adalah najis mutawasitoh. Apa najis mutawasitoh itu? Najis mutawasitoh adalah najis pertengahan. Contohnya seperti darah, kemudian nanah, kemudian air seni, kecuali dari najis yang mukhafafah tadi, kemudian tinja, bangkai binatang, dan sebagainya. Nah, semuanya itu adalah kategori najis mutawasitoh atau najis pertengahan. Nah, najis mutawasitoh ini dibagi menjadi 2. Ada najis hukmiyah, ada najis ainiyah. Apa itu najis hukmiyah? Najis hukmiyah adalah najis yang muncul dari keyakinan hati kita dan diyakini adanya, tetapi tidak nyata wujudnya. Baunya tidak muncul, rasanya pun tidak ada. Jadi bagaimana untuk mengetahui najis hukmiyah ini adalah dengan cara keyakinan hati kita. Contoh, ketika anak-anak seumpama pipis berdiri, nah, kemudian air seni atau air kencing itu kemudian jatuh ke lantai. Loh, ternyata anak-anak yakin bahwa air seni yang jatuh ke lantai itu kemudian ada percik ke celana atau ke sarung. Nah, makanya ini perlu hati-hati, mercik ke celana atau ke sarung. Dan ini hati kita meyakini bahwa pasti ada percikan. Nah, makanya ini hati-hati. Maka ini disebut dengan najis hukmiyah. Kenapa? Karena tidak ada zatnya atau wujudnya, tidak ada baunya apabila dicium, dan bahkan tidak ada rasanya apabila dirasa. Nah, oleh karena itu pesan kepada anak-anakku yang putri, ketika pipis dalam kondisi yang jongkok di atas kloset, nah ini perlu kehati-hatian. Kenapa? Karena bentuk kloset kita itu yang modelnya cekung atau cembung ini begini, cekung apa cembung ini. Nah, kemudian duduk di atasnya dan kemudian dimulai untuk mengeluarkan air kencingnya, maka apa yang terjadi? Bisa dipastikan akan terjadi percikan dari air seni kalian itu, entah itu ke rok, entah itu apa. Maka lebih baik kalau pipis tidak usah di atas kloset, atau bisa tapi terbalik posisinya. Nah, ini insya Allah kita lebih aman. Atau kalau pipis, kalau memang hanya sekedar pipis, silakan pipis di mana? Di lantainya, jangan di atas klosetnya. Nah, bagaimana cara untuk menghilangkan najis hukmiyah ini? Sama dengan najis mukhafafah tadi, yaitu dengan cara mengalirkan air pada benda yang terkena najis, ya, dan kemudian diusap atau dialirkan, itu saja. Nah, insya Allah itu sudah masuk dalam kategori suci karena dikatakan najis hukmiyah. Najis mutawasitoh yang kedua adalah najis ainiyah. Apa itu najis ainiyah? Najis ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya, zatnya kelihatan, dan bisa diketahui juga bau. Jadi ketika ada kok dicium, bau najis ini. Nah, bagaimana? Maka ini ada disebut dengan najis ainiyah. Bahkan kalau seandainya dirasa, kok rasanya ada. Nah, ini masalahnya ulama-ulama kita ketika memberikan ijtihadnya kepada kita semua, sampai najis saja bisa dikatakan sebagai rasanya. Nah, adapun cara mensucikan najis ainiyah tersebut adalah harus hilang. Apanya? Zatnya, wujudnya tadi itu, kemudian rasanya, kemudian warnanya, kemudian baunya.
tentunya dengan menggunakan air yang suci. Nah, ini adalah salah satu cara untuk menghilangkan najis mutawasitoh. Yang kedua yaitu ainiyah, harus hilang wujudnya, warnanya, baunya, bahkan rasanya. Ini yang perlu kita perhatikan. Baik anak-anakku, untuk selanjutnya yaitu najis yang ketiga adalah najis mughaladah. Apa itu najis mughaladah? Najis mughaladah adalah najis yang bersumber dari anggota tubuh anjing dan babi. Nah, salah satu contoh adalah apa? Yaitu jilatannya, kotorannya, apalagi ya. Bahkan ada yang mengatakan ketika anjing atau babi itu dia basah, kemudian dia menggibas-gibaskan badannya, terus ternyata air itu terpecik kepada baju kita, maka itu juga ada yang menyatakan termasuk kategori najis mughaladah. Makanya hati-hati sekali itu ya. Lalu bagaimana cara untuk menghilangkan atau mensucikan najis mughaladah ini? Tentunya dengan beberapa tahap. Apa saja? Yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali basuhan. 7 kali basuhan. Jadi dicuci sampai dengan 7 kali. Setelah selesai seperti kita menyuci itu sekali selesai, kemudian diulang lagi sampai 7 kali. Nah, di antara 7 kali ini menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Bagaimana caranya? Tentunya diletakkan entah pada nomor 2 atau nomor 6-nya. Jangan ditaruh di nomor 7-nya. Kalau di 7-nya malah kotor, kena air, kena debu atau tanah, walaupun tanah itu suci. Nah, itu adalah tata cara untuk bersuci dari najis. Ingat, najis dibagi menjadi 3. Ada najis mukhaffafah, yaitu najis yang berasal dari air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali ASI. Yang kedua adalah najis mutawasitoh atau najis pertengahan. Najis ini dibagi menjadi 2, ada najis hukmiyah, ada najis ainiyah. Dan yang ketiga adalah najis mughaladah atau najis berat, yang najis ini adalah berasal atau bersumber dari anggota tubuh atau kotoran anjing atau babi. Baik anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang tata cara bersuci dari hadas. Dan ingat, apa pengertian hadas itu? Ya, di awal sudah kita bahas, hadas itu adalah keadaan seseorang yang dianggap tidak suci sehingga dia menyebabkan terhalang untuk melaksanakan sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Nah, perlu kita ketahui bahwa hadas ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah hadas kecil dan yang kedua adalah hadas besar. Nah, apa hadas kecil itu? Hadas kecil adalah kondisi seseorang yang dianggap tidak suci dikarenakan 4 hal. Apa saja? Yang pertama adalah keluar sesuatu dari kubul, yaitu kemaluan dan dubur. Nah, ini yang pertama. Jadi kalau seseorang itu sudah wudhu dan ternyata dia keluar sesuatu berupa apapun, berupa apapun, tidak mesti berupa angin atau tinja, ya, maka tetap itu akan membatalkan wudhu. Dan yang kedua adalah hilang akal. Contoh seperti tidur, kecuali tidurnya seseorang yang ya tetap pada tempat duduknya. Contoh seperti ketika seorang laki-laki yang sholat Jumat terkadang mendengarkan khutbah sambil tertidur. Dan tertidurnya itu ternyata tidak terlalu lelah dan duduk tetap pada tempat duduknya, tidak bergeser, maka ini tidak membatalkan wudhu. Lalu yang ketiga adalah
bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Nah, yang sudah besar dua-duanya. Jadi kalau seandainya kalian sudah wudhu terus bersentuhan kulit antara kakak dengan adik, ya tidak batal wudhunya. Tetapi kalau bersentuhan kulit dan itu orang yang bukan muhrim, atau sekedar teman ketika habis wudhu kemudian ada yang iseng seumpama ya disentuh kulitnya oleh teman, bagaimana? Ya tetap batal wudhunya. Kemudian yang keempat adalah yang membatalkan wudhu menyentuh kubul atau kemaluan dan juga dubur, tentunya dengan telapak tangan. Kalau di belakangnya tidak masalah. Nah, ini tidak membatalkan wudhu. Ya, yang dimaksud adalah menyentuh dengan telapak tangannya, baik milik sendiri maupun milik orang lain, baik itu kecil maupun orang dewasa. Kok bisa milik orang lain? Contoh, ibu-ibu ketika anaknya buang air besar, terus mau sholat, terus kadang tidak tega untuk dibiarkan dalam kondisi yang masih ada kotorannya, harus cebokin dulu. Nah, otomatis menyentuh kubul atau dubur dari anaknya, maka wudhunya itu akan menjadi batal. Kemudian bagaimana cara mensucikan hadas kecil ini? Tentu dengan berwudhu. Nah, berwudhu dengan menggunakan air yang suci. Apabila tidak ada air, maka ada cara yang disebut dengan bertayamum, yaitu dengan menggunakan media debu yang suci. Berikutnya adalah tentang hadas besar. Apa hadas besar itu? Hadas besar adalah kondisi seseorang yang dianggap tidak suci karena ada 6 perkara. Apa saja? Yang pertama adalah berhubungan suami istri atau disebut dengan bersetubuh. Ya. Nah, bahkan ada yang berpendapat bahwa hanya sekedar bersentuhan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan itu hanya nyentuh saja, maka ada yang berpendapat itu sudah termasuk kategori mengakibatkan hadas besar. Kemudian yang kedua adalah keluar mani, khurujul mani, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Yang tidak sengaja bagaimana? Contohnya adalah dalam kondisi tidur atau mimpi basah. Nah, dan mimpi basah ini adalah merupakan salah satu batasan seseorang yang sudah terkena hukum agama. Nah, ini. Lah yang sengaja bagaimana? Tentu ada keterangan dalam kitab, termasuk kitab fikih adalah wanakihu biyadih, yaitu nikah dengan tangannya, atau bahasa sekarang adalah disebut dengan onani atau masturbasi. Nah, ini adalah termasuk kategori orang yang terkena hukum hadas besar. Dan yang ketiga adalah bagi perempuan, yaitu haid atau menstruasi. Dan yang keempat adalah melahirkan. Maka seorang perempuan ketika dia setelah melahirkan, maka dia wajib untuk mandi menghilangkan hadas besar. Dan yang kelima adalah nifas. Apa itu nifas? Nifas adalah darah yang keluar bagi seorang perempuan setelah melahirkan. Dan yang keenam adalah meninggal dunia. Tentu yang memandikan adalah orang yang masih hidup. Baik. Adapun cara untuk mensucikan hadas besar ini adalah dengan mandi wajib. Bagaimana caranya? Yaitu membasahi seluruh anggota tubuh dari ujung rambut hingga sampai dengan ujung kaki. Dan semuanya itu adalah harus tersentuh atau terkena oleh air. Maka kalau ada anggota tubuh yang tidak tersentuh oleh air, maka mandi wajibnya tidak sah. Adapun jika dalam kondisi darurat tidak ada air atau karena suatu hal, maka bisa dengan cara yang lain, yaitu dengan bertayamum, tentunya dengan menggunakan debu yang suci. Anak-anakku semuanya yang saya cintai dan yang saya banggakan,
Untuk berikutnya adalah tata cara toharoh dari najis. Tadi di awal sudah kita bahas dan kita jelaskan. Nah, sekarang adalah tata cara toharoh dari hadas. Nah, tata cara dari hadas itu meliputi satu, mandi wajib, yang kedua adalah wudhu, dan yang ketiga adalah dengan cara bertayamum. Adapun sarana yang dapat digunakan untuk toharoh atau bersuci ini, yang pertama adalah dengan menggunakan air, kemudian debu, dan bisa juga menggunakan batu. Namun pada umumnya orang yang bersuci itu adalah menggunakan air. Adapun air yang bisa dipakai untuk bersuci adalah air yang suci dan mensucikan. Ya, karena ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Contohnya apa? Ya, air yang sudah bercampur dengan sesuatu yang suci. Contoh seperti air kopi, air teh dan sebagainya. Ini adalah air suci tapi tidak mensucikan. Nah, air jenis ini merupakan air yang bersumber dari alam, baik yang keluar dari bumi maupun yang turun dari langit atau disebut dengan air hujan. Kemudian ada juga air sumur, air sungai, air laut, dan juga termasuk air embun atau air salju. Itu bisa digunakan untuk bersuci, untuk mensucikan hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Ya. Baik, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara kita untuk bersuci dari hadas kecil. Bagaimana cara kita bersuci dari hadas kecil? Tentu adalah dengan berwudu. Apa wudu itu? Wudu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Adapun tata cara wudu adalah satu, niat dalam hati. Adapun untuk melafalkannya hukumnya adalah sunnah. Dan perlu kita ketahui bahwa niat itu adalah fil qalbi dan muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu ada dalam hati dan juga disertakan dengan perbuatan yang pertama. Jadi kalau kita berwudu, maka kita ambil air dan air itu kita taruh atau kita tumpahkan di wajah kita. Pada air yang nyentuh di wajah kita, disitulah tempat niat kita. Di mana tentunya? Di dalam hati. Nah, bagaimana niatnya? Niatnya adalah nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Saya niat wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Yang pertama. Lalu yang kedua adalah disunahkan untuk mencuci kedua telapak tangan. Nah, ini disunahkan kita sela-selani, kemudian berkumur dan juga membersihkan lubang hidung. Membersihkan lubang hidung. Ini disunahkan. Kemudian yang ketiga adalah membasuh muka. Nah, disinilah tempat niat. Karena perbuatan yang pertama atau rukun wudu yang kedua adalah membasuh muka, yang pertama adalah niat. Maka ditempatkan di muka, di wajah, disitulah tempat niat. Yang kedua adalah membasuh kedua tangan hingga siku. Di mana itu? Yaitu tangan sampai dengan siku. Ini yang kadang terjadi pada anak-anakku semuanya ketika wudhu itu nggak sampai siku. Kenapa? Karena malas untuk buka kancing lengannya. Nah, kancing lengannya ini tidak tidak dilepas sehingga sampai pada pertengahan siku saja. Kemudian wudhu. Nah, ini bagaimana? Wudunya tidak sah, padahal ketentuannya adalah sampai dengan siku. Ini perlu diingat-ingat. Kemudian mengusap kepala. Nah, bagaimana? Ada yang mengatakan sebagian kepala. Di mana itu? Bisa di depan. Seperti ini, ngambil air, kemudian diusapkan. Ada juga yang kemudian dengan cara ngambil air, kemudian diusapkan ke belakang. Yang kemudian dikembalikan lagi basuh telinganya. Nah, ini ada yang melakukan seperti itu. Ada juga yang kemudian dengan air dibasuhkan ke belakang, dikembalikan lagi ke depan. Nah,
Ini macam-macam. Jadi silahkan mau pilih yang mana, mau yang hanya sekedar untuk diusapkan juga boleh-boleh saja ya. Kemudian yang berikutnya adalah disunnahkan untuk membasuh telinga. Ambil air ya, seperti ini, kemudian taruh jempolnya, dinaikkan ke atas, nah, seperti ini ya. Disunnahkan sampai tiga kali. Dan yang berikutnya adalah membasuh kaki hingga mata kaki. Ini perlu kita pahami, dibasuh, diusahakan ya sebisa mungkin untuk dibasuh, digosok-gosok dengan tangan kita, kakinya, sela-sela jari-jari kaki itu ya, agar sehat. Kenapa? Termasuk pijatan-pijatan dari tangan kita, maka kaki kita itu akan menjadi sehat. Yang berikutnya adalah tertib. Apa itu tertib? Yaitu berurutan. Yang rukun nomor 1 ya ditempatkan di nomor 1, rukun yang nomor 2 ditempatkan di nomor 2. Tidak boleh dibolak-balik. Nah, ini yang dimaksud dengan tertib. Dan yang terakhir adalah berdoa ya, dengan doa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini adalah doa yang kita panjatkan setelah kita melakukan wudhu. Baik, untuk berikutnya adalah mandi wajib. Apa itu mandi wajib? Mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar. Sering juga disebut dengan mandi janabat atau mandi junub. Adapun cara mandi wajib atau mandi junub ini adalah yang pertama niat. Niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Tadi dikatakan bahwa niat itu adalah di dalam hati. Dan muktarinan bifi'lihi disertakan dengan anggota tubuh yang pertama. Jadi ketika mandi maka ambil air gayung ya. Setelah kita melakukan kesunahan-kesunahannya ya, kemudian langsung ditumpahkan pada pundak kita. Nah, ketika air menyentuh pundak, inilah tempat kita untuk berniat. Boleh dilafalkan, boleh cukup dalam hati. Bagaimana niatnya? Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala. Saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Ingat-ingat ya. Kemudian berikutnya adalah menghilangkan najis apabila terdapat di badan kita, seperti bekas tetesan darah, atau menghilangkan sesuatu yang dapat menghalangi antara bertemunya kulit dengan air. Nah, contoh seperti ada lem atau ada cat. Maka sebelum kita mandi ini maka harus kita hilangkan itu. Kenapa? Karena salah satu dari rukun seorang yang mandi itu, mandi wajib itu adalah membasahi seluruh tubuh, mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Maka tidak ada yang tidak terkena air, semuanya harus terkena air. Makanya kalau ada penghalang, maka penghalang itu harus dihilangkan. Nah, maka pada saat mandi wajib kita juga disunahkan untuk membaca basmalah. Nah, jadi membaca bismillahirrahmanirrahim, kemudian mencuci kedua tangan kita sebelum dimasukkan ke dalam bejana atau tempat wudhu ya, atau sebelum kita wudhu ya, wudhunya seperti biasa ya, disunahkan juga berwudhu terlebih dahulu dan kemudian mendahulukan anggota badan yang kanan daripada yang kiri, kemudian menggosok tubuh nah, tentunya dengan menggunakan sabun dan sebagainya. Nah, inilah tata cara kita untuk mandi wajib. Nah, anak-anakku semuanya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan bisa menjadikan kesempurnaan ibadah kita, karena ibadah kita ini butuh yang namanya toharoh atau bersuci, baik menghilangkan dari najis maupun dari hadas. Maka dengan harapan
kalau kita laksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.